Pak Jokowi bikin pernyataan yang menghebohkan. Disampaikan pada ulang tahun Golkar yang ke-58, banyak orang teriak dan Pak Surya Paloh tersenyum kecut. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Jadi jelas pada saat Pak Jokowi pidato di ulang tahun Golkar kemarin, itu statementnya yang paling menghebohkan adalah jangan sembrono memilih capres. Jangan buru-buru, tapi juga jangan terlalu lama, nanti malah ketinggalan kereta. Kata-kata jangan sembrono ini diterjemahkan oleh banyak orang sebagai sentilan Pak Jokowi kepada Nasdem. Iya sih, Nasdem sudah menetapkan capres Anies Baswedan. Kita nggak tahu itu pilihan sembrono atau tidak. Tapi mungkin saja pilihan-pilihan seperti itu karena memang Nasdem melihat katanya Anies punya jam terbang yang sudah tinggi. Jam terbang yang pernah dipecat dari Menteri Pendidikan misalnya. Jam terbang yang pernah menggunakan politik identitas untuk menangin Pilkada Jakarta misalnya. Jam terbang untuk membangun sumur resapan yang cuma meresap anggaran misalnya. Jam terbang yang bikin Formula E dan sampai sekarang nyangkut di KPK misalnya. Mungkin itu maksudnya Pak Paloh bahwa Anies punya jam terbang yang tinggi. Jam terbang ketika dia jadi gubernur ada puluhan orang terlibat dalam TGUPP. Kalau dia jadi presiden gue nggak tahu tuh berapa tim yang dibutuhkan. Mungkin 1443, gue nggak tahu. Tapi itu barangkali yang kemudian menjadi perdebatan publik sampai videonya ketika Pak Paloh mau mendekati Pak Jokowi dan bersalaman, ada semacam bahasa tubuh dari Presiden Jokowi yang kayaknya sungkan untuk dipeluk. Mungkin geli kalau dipeluk, kan ada jenggotnya yang mungkin bisa menggesek-gesek. Ketimbang geli dan ketawa-ketawa, mendingan gak usah dipeluk. Cukup salaman dan ngasih tahu bahwa jangan sembrono. Tapi jangan sembrononya orang menerjemahkan macam-macam. Gue sih menerjemahkan jangan sembrononya ini barangkali memang kalau seandainya bangsa Indonesia salah menentukan pilihan ke depan, salah menentukan siapa penerus Pak Jokowi, itu akan berdampak pada masa depan bangsa ini. Lo bayangin kalau orang-orang atau pemimpin yang hobi kelebihan bayar kemudian menjadi pemimpin Indonesia, kita bukan malah bisa efisien, bisa bekerja dengan baik, tetapi nanti kelebihan bayar melulu APBN kita, kan akan merepotkan kita. Orang bisa menafsirkan macam-macam dengan tafsir bahwa jangan sembrono itu adalah sentilan. Tapi menurut gue pesan presiden tuh jelas deh, bahwa masa depan bangsa ini nggak bisa cuma dilihat dalam kacamata politik praktis belaka. Nasdem misalnya berharap dengan dia mendukung Anies dapat limpahan elektabilitas yang tinggi. Tapi nyata-nyatanya sebelum limpahan elektabilitas itu malah berbagai orang yang selama ini mendukung Nasdem keluar. Ada Nilu Jelantik, beberapa pengurus Nasdem menyatakan keluar dari Nasdem. Kita tahu sih, Nasdem itu kan partai yang dibangun dengan basis nasionalis. Pak Paloh juga seringkali teriak-teriak soal nasionalisme, soal cinta NKRI, soal tidak mau dengan politik identitas. Tapi orang jadi kaget ketika pilihannya jatuh pada Anies Baswedan yang jelas-jelas publik masih ingat dengan terang. Ingatannya belum terhapus bagaimana Pilkada Jakarta itu merobek-robek suasana politik masyarakat, membelah masyarakat dengan suasana yang luar biasa. Ketika tiba-tiba Nasdem melakukan dukungan seperti itu, orang jadi bertanya, ini Nasdem maunya kemana sih? Iya kan? Kalau mau jelas-jelas membela NKRI, ya mestinya tegas dong sikapnya. Mestinya berdiri dong menatap masa depan Indonesia. Iya sih, Anies barangkali cuma memainkan politik yang memungkinkan dia menang. Dia merekrut atau berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran untuk menjadi pendukung politiknya. Bagi dia itu cuma sekedar politik.
Bagi dia itu cuma sekedar cara untuk memenangkan pertandingan politik. Bagi dia itu cuma sekedar langkah atau taktik agar dia bisa mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan suara pada pemilihan. Tapi bagi kita, dengan politik identitas, dengan politik yang mengedepankan SARA, dengan politik yang melulu penuh intoleran, itu bahaya. Ini bukan cuma sekedar kursi presiden, ini bukan cuma sekedar kursi kekuasaan, tetapi ini juga masa depan bangsa ini. Makanya orang banyak yang aneh ketika sikap Pak Paloh seperti itu. Lalu muncul ada istilah antitesa Jokowi lah. Kalau seandainya Anies dianggap antitesa Jokowi, berarti sikap Nasdem yang mendukung Anies jelas-jelas mau berhadap-hadapan atau beroposisi dengan pemerintahan Jokowi. Padahal Nasdem sekarang masih ada dalam koalisi loh. Masih ada beberapa menterinya yang duduk di kabinet Jokowi. Ada Kominfo, ada Menteri Kehutanan, ada Menteri Pertanian. Kalau sikapnya sekarang sudah menjadi setengah oposan, ya memang ada usulan sebaiknya Nasdem punya posisi yang lebih tegas. Iya, sampai 2024 Nasdem akan terus mengawal pemerintahan Jokowi. Maksudnya apa? Sampai 2024 menterinya jangan diganti dulu. Itu maksudnya. Nanti setelah 2024 dia akan bertindak berlawanan atau dia akan melakukan koreksi terhadap apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang. Kenapa? Ya karena itu tadi. Anies sejak awal memposisikan diri sebagai antitesa. Anies sejak awal memposisikan diri sebagai oposan. Bahkan ketika dia jadi gubernur saja, semua statementnya jelas-jelas memposisikan diri berlawanan dengan statement Jokowi. Dia ingin membangun citra dirinya berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi yang sudah habis masa jabatannya pada 2024 dan menurut konstitusi peluang untuk dipilih nggak ada lagi. Dengan cara itu dia membangun namanya, dengan cara itu dia membangun citranya. Pertanyaannya, apakah nanti kalau misalnya nih Anies jadi presiden, dia juga akan menarik atau akan menghapuskan atau tidak meneruskan semua pekerjaan-pekerjaan Jokowi? Kalau gitu ceritanya, berarti Indonesia harus kembali ke titik nol lagi. Kembali ke titik di mana semua legasinya Pak Jokowi bisa diminimalisir. Sama seperti ketika Anies memimpin Jakarta, saat dia menghapuskan catatan publik tentang legasinya Pak Ahok. Kali-kali yang sudah dinormalisasi, dia nggak mau terusin hanya karena dia nggak mau terusin pekerjaannya Pak Ahok dan Pak Jokowi. Dia bangun dengan konsep baru, naturalisasi. Karena memang konsepnya tidak rasional, akhirnya naturalisasi nggak jalan sama sekali. Artinya dia lebih memilih tidak jalan. Dia lebih memilih proyeknya tidak diteruskan. Dia lebih memilih rakyat dirugikan ketimbang harus meneruskan pekerjaan pemerintah sebelumnya. Ini bahaya loh. Ini sangat tidak sehat buat bangsa ini. Ini sangat tidak menarik untuk kita teruskan. Kenapa? Karena memang kita berharap Indonesia terus melangkah ke depan. Kalau ada orang yang mau menarik kita kembali ke titik nol, ya jangan dong, itu bahaya. Makanya mungkin itu yang disebut oleh Pak Jokowi, jangan sembrono, cari orang yang bisa kerja. Jangankah jadi presiden, jadi Mendikbud aja dipecat, ya kan? Kan udah terbukti bahwa itu nggak bisa kerja. Jadi gubernur juga begitu. Kan sudah terbukti ya kelebihan bayar, ya berbagai persoalan yang membelit Jakarta. Bahkan untuk pengaduan publik saja harus ditutup selama 5 tahun. Dan Pak Heru sekarang tampil untuk menggantikan dan mengembalikan marwah pemerintahan Pemda DKI ke titik semula. Jadi menurut gua ya, kalau seandainya Nasdem sudah bertekad memang mau mencari titik ekstrim
sebagai antitesa Pak Jokowi pada 2024 nanti, kayaknya dari sekarang bagusnya siap-siap deh. Siap-siap dalam artian ya sudah nyatakan diri jadi oposisi, bergabung sama Demokrat dan PKS, sehingga posisinya clear. Biarkan pemerintah yang sisa 2 tahun ini diisi oleh orang-orang yang satu visi, diisi oleh orang-orang yang memang satu pikiran dengan presiden. Jangan sampai kayak ada duri di dalam daging atau duri di tenggorokan gara-gara makan ikan. Itu artinya kelolodan. Kalau kelolodan harus dimakan nasi dulu. Nah, nasinya jangan panas-panas, harus nasi yang adem. Kalau nasi panas ya nanti tenggorokannya nggak enak. Gue ingin bilang begini, kalau memang sudah ada keputusan politik yang jelas itu memang harus tegas, jangan lagi abu-abu. Kalau memang posisinya Nasdem ingin memposisikan Indonesia ke depan atau ingin memposisikan diri sebagai antitesa Pak Jokowi, ya sekalian aja. Jangan cuma mau duduk sampai 2024, setelah itu membangun program yang mengkritisi Pak Jokowi. Karena selama ini track recordnya Anies ya seperti itu. Dia selalu membangun citra yang mengkritisi Pak Jokowi. Dia berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran, dengan kelompok FPI yang dibubarin oleh Jokowi. Dia berdekatan dengan HTI yang juga dibubarkan oleh Jokowi. Jadi ya jangan abu-abu lah. Mending clear. Cabut dari kabinet, menjelaskan posisinya, memantapkan posisinya. Mungkin saja kalau kemudian nanti ada reshuffle, ya menteri-menteri dari Nasdem bisa diistirahatkan sementara seperti dulu Pak Jokowi mengistirahatkan Anies Baswedan dari Mendikbud. Selamat istirahat. Gue Kebun tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.